Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang bangkit dan menjadi terang. Karena hidup Kristen bukanlah hidup yang asal hidup, tapi hidup Kristen adalah hidup yang berarti. Hidup Kristen adalah hidup yang berbuat sesuatu, dan hidup Kristen adalah hidup yang mempengaruhi dunia ini. Karena itu Alkitab jelas berkata bangkit dan menjadi teranglah. Pertanyaannya, apa artinya bangkit dan menjadi terang? Artinya kita punya tanggung jawab yang pertama untuk menjadi saksi Tuhan. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dunia ini adalah dunia yang semakin jauh dari Tuhan. Dunia hari-hari ini adalah dunia yang semakin tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada. Mulai begitu banyak teori yang diciptakan untuk membuktikan bahwa sepertinya langit dan bumi terjadi hanya dengan sendirinya. Sepertinya hidup manusia terjadi dengan sendirinya. Bahkan ada teori-teori yang sangat bodoh yang kemudian mulai dengan pemikiran bahwa manusia sebetulnya mulai dari monyet. Lalu pertanyaannya, monyet itu datangnya dari mana? Lalu berkata, ya monyet itu datang dari penjelmaan yang lain, dan terus terakhir pertanyaan kita yang paling ujung, siapa yang menciptakannya? Sebagian berkata, oh itu teori Big Bang, bahwa kemudian ada ledakan. Pertanyaannya, siapa yang meledakkannya? Pertanyaannya, apa yang ada sebelum ledakan itu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, manusia tidak bisa menghindar bahwa Tuhan itu ada. Karena itu kita sebagai anak-anaknya, kita harus menjadi saksi Tuhan, sehingga di tengah dunia yang semakin tidak percaya kepada Tuhan, kita membawa terang Tuhan, kita membawa damai Tuhan, kita membawa kasih Tuhan bagi dunia ini. Jadi yang pertama, bangkit dan menjadi terang, kita harus menjadi saksi Tuhan. Yang kedua, kita harus selalu melayani Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita adalah anugerah. Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan telah menebus kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Bahkan Tuhan telah menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati dan mencurahkan darahnya buat kita, supaya kita tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Menyadari segala anugerah yang besar itu, biarlah kita berkata, Tuhan, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Kecuali ini, ku persembahkan hidupku untuk melayani Tuhan. Jadi ingat, yang pertama, kita harus menjadi saksi Tuhan. Yang kedua, kita harus selalu melayani Tuhan. Yang ketiga, kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan selalu menyenangkan hati kita. Pertanyaannya, maukah kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan? Pertanyaan lagi kita akan tanyakan, kalau begitu bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan? Kita dapat menyenangkan hati Tuhan dengan meninggalkan segala dosa. Kita dapat menyenangkan hati Tuhan dengan hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Haleluya. Dan yang keempat, apa artinya kita bangkit dan menjadi terang? Yang pertama jelas, kita harus menjadi saksi Tuhan. Yang kedua, kita harus selalu melayani Tuhan. Yang ketiga, kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan yang keempat, kita harus selalu mentaati firman Tuhan. Artinya apapun yang firman Tuhan katakan, kita dengar, kita taati. Kita dengar, kita taati. Dan kita akan melihat bahwa jalan kita tidak pernah turun, tapi diangkat naik. Tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang bangkit dan menjadi terang. Karena memang hidup Kristen adalah hidup yang bangkit. Bangkit dari masalah, bangkit dari persoalan, bangkit dari lingkungan, bangkit dari ketertinggalan,
bangkit dari segala tekanan-tekanan hidup untuk menjadi terang, untuk menyatakan Kristus kepada dunia. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang bangkit dan menjadi terang, kita mau sama-sama belajar dari Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 13. Yesaya 60 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Dikatakan demikian, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena Yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lihat ayat bacaan ini menggambarkan ada satu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu bangkit dan menjadi terang. Tetapi ada begitu banyak janji-janji yang Tuhan berikan. Kalau saja kita mau hidup bangkit dan menjadi terang, pertanyaannya, mengapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Yang pertama jelas, karena dunia makin hari makin jahat. Alkitab berkata bahwa dunia ini sedang dalam kekelaman. Alkitab berkata kegelapan sedang menutupi bumi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang gelap, maka kita melihat bahwa dunia hari-hari ini adalah dunia yang penuh dengan ketakutan, karena memang di dalam gelap ada begitu banyak ketakutan. Kalau kita bicara gelap juga, maka kita lihat dalam gelap manusia tidak tahu malu. Kita lihat dunia sekarang, dunia tidak tahu malu. Orang korupsi dan merasa biasa, orang berzina dan merasa biasa, orang minum mabuk, judi, orang terlibat dengan seks bebas, orang terlibat dengan narkoba dan menganggap itu normal, itu biasa, itu wajar. Semua orang juga melakukan yang sama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia makin hari makin jahat. Itu sebabnya orang percaya harus bangkit dan menjadi terang. Itu sebabnya orang percaya harus jadi saksi Tuhan. Selalu saya katakan, kalau orang percaya yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah tidak bisa jadi terang lagi. Pertanyaan saya, dunia mesti lihat siapa? Alkitab bilang kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Suami-suami Kristen, ayo jadi terang. Istri-istri Kristen, ayo jadi terang. Anak-anak muda Kristen, ayo jadi terang. Pengusaha-pengusaha Kristen, pedagang-pedagang Kristen harus jadi terang, harus jadi saksi Tuhan, sehingga lewat hidup kita kemuliaan Tuhan nyata. Nah, mengapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Karena memang dunia makin hari makin jahat. Yang kedua,
Karena strategi iblis atas dunia ini tambah berbahaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis mau mengadu domba satu sama lainnya. Iblis mau menghancurkan keluarga demi keluarga. Kita lihat sekarang, bahkan anak-anak muda sudah hancur di masa-masa usia 15-16 tahun. Lakukan hubungan seks sebelum nikah. 16-17 tahun aborsi. 18-19 tahun jadi istri piaraan. Lalu hidup dengan cara yang gak benar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, strategi iblis atas dunia ini tambah berbahaya. Kita lihat pernikahan hancur hari-hari ini. Kita lihat gereja-gereja pecah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita harus bangkit dan menjadi terang. Nyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yang ketiga, mengapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Karena jika kita tidak bangkit dan menjadi terang, siapa lagi yang harus bangkit? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia semakin tidak ada harapan. Dunia semakin tidak ada semangat. Kita lihat dunia hari-hari ini makin lemah. Berita-berita dunia menjadi berita-berita yang makin menakutkan. Banyak orang stres hari-hari di muka bumi. Tetapi kita punya jawaban, saudara-saudara. Kita punya kepastian. Jawaban kita adalah Yesus mampu menyelamatkan. Yesus mampu memulihkan. Dan kita punya kepastian bahwa Yesus tidak pernah akan mengecewakan. Karena itu ayo mari kita bangkit dan menjadi terang. Yang keempat, karena di balik bangkit dan menjadi terang ada berkat-berkat yang dahsyat yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan cuma lihat masalah dan pergumulan yang harus kita hadapi, tapi lihat juga apa janji yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Sehingga di tengah cucuran keringat, di tengah air mata yang mengalir, kita berdiri tegak dan berkata, Tuhan, saya harus bangkit dan menjadi terang. Karena saya tahu janji-janji Tuhan sungguh sudah sangat luar biasa buat hidup saya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apapun yang sedang kau hadapi, jangan mengeluh, bangkit dan menjadi terang. Beritakan pada dunia bahwa Yesus hidup, Yesus sudah merubah hidup saudara, dan Yesus rancangkan hal-hal yang besar buat orang yang percaya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Sehingga hari demi hari dalam hidup kami melihat janji-janji Tuhan yang luar biasa. Bahkan setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada boleh bangkit dan menjadi terang, boleh jadi saksi Tuhan dan menyatakan kemuliaan Kristus bagi dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.